wabarakatuh. Halo Sobat Kunci, perkenalkan, nama saya Devi Stefani, NIM 0141, mahasiswa semester 1 Universitas Sains Al-Quran Wonosobo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia mencerminkan proses panjang dari masa penjajahan Belanda hingga masa kemerdekaan. Perubahan ini berawal dari sistem ejaan bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia yang modern. Seiring dengan kebutuhan bangsa untuk memiliki identitas bahasa nasional yang lebih mudah dipahami, serta lebih selaras dengan perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai masing-masing tahapan. 1. Ejaan Van Ophuijsen 1901. Ejaan ini adalah sistem ejaan pertama untuk bahasa Melayu yang disusun oleh seorang Belanda bernama Charles van Ophuijsen, dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Suetan Makmoer dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Sistem ini dimuat dalam buku Kitab Logat Melajoy pada tahun 1901. Ciri-ciri ejaan Van Ophuijsen: huruf oi digunakan untuk bunyi u, misalnya gue untuk guru. Huruf j untuk bunyi y, misalnya sajo untuk saya. Ejaan ini menjadi acuan dalam penulisan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia hingga kemerdekaan. 2. Ejaan Republik atau ejaan Suewandi 1947. Setelah Indonesia merdeka, muncul keinginan untuk memperbarui ejaan agar lebih sesuai dengan identitas bangsa. Pada 19 Maret 1947, Menteri Pengajaran Suewandi memperkenalkan ejaan baru yang dikenal dengan ejaan Republik atau ejaan Suewandi. Ciri-ciri ejaan Suewandi: huruf oe diganti menjadi u, misalnya gewerkroe menjadi guru. Tanda diakritik untuk bunyi panjang dihilangkan. Huruf DJ digunakan untuk bunyi J, misalnya di jalan untuk jalan. 3. Ejaan yang disempurnakan atau EYD 1972. Ejaan yang disempurnakan atau EYD disahkan pada 23 Mei 1972 melalui keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dan mulai ditetapkan pada 16 Agustus 1972. Ejaan ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mempersatukan ejaan yang digunakan di kedua negara. Ciri-ciri ejaan yang disempurnakan: huruf J sebagai bunyi Y diganti menjadi Y, misalnya sajo menjadi saya. Huruf CH diganti menjadi KH, misalnya akhir menjadi akhir. EYD menjadi ejaan standar dalam penulisan bahasa Indonesia dan mengalami beberapa penyempurnaan dalam tata bahasa maupun peraturan baku lainnya. 4. Penyempurnaan EYD 2009. Pada tahun 2009, EYD mengalami beberapa pembaruan melalui Permendiknas nomor 46 tahun 2009. Pembaruan ini mencakup penyempurnaan dalam pemakaian huruf kapital, penulisan kata depan, pemenggalan kata, dan penulisan unsur serapan. Namun, perubahan ini tidak terlalu besar sehingga masyarakat masih mengenalnya sebagai EYD. 5. Perubahan ke Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI 2015. Pada tahun 2015, EYD diperbarui lagi dan kini dikenal dengan Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Perubahan ini disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. EBI saat ini menjadi acuan resmi dalam tata tulis bahasa Indonesia dan digunakan dalam semua media resmi.